Untuk yang selanjutnya yaitu perencanaan data proyeksi keuangan kategori cash flow. Untuk komponennya investasi pada tahun 2022 sebesar 8.819.000. Untuk pendapatannya di masing-masing tahun pada tabel sebesar 15 juta rupiah. Untuk total kas keluar tahun 2022 sebesar 23.819.000. Untuk tahun selanjutnya tertera pada tabel yaitu sebesar 15 juta rupiah. Untuk kategori kas keluar, pembelian aktiva tetap sebesar 2.469.000. Untuk gaji dan upah pada tahun 2022 sampai 2025 yaitu 2.100.000 sesuai tertera pada tabel. Untuk listrik dan air sebesar 500.000. Untuk penyusutan sebesar 617.250 rupiah. Total kas keluar pada tahun 2022 sebesar 5.686.000. Pada tahun 2023 sebesar 3.271.250 rupiah. Pada tahun 2024 sebesar 3.271.250 rupiah sama dengan 2023. Begitupun juga pada tahun 2025. Untuk surplusnya sama yaitu 18.132.750 rupiah. Saldo awal kas di tahun 2023 sebesar 18.132.750 rupiah. Meningkat pada 2024 sebesar 36.265.500 rupiah, dan pada tahun 2025 sebesar 54.398.250 rupiah. Saldo akhir kas tahun 2022 sebesar 18.132.750 rupiah. Pada tahun 2023 sebesar 36.265.500. Pada tahun 2024 sebesar 54.398.250 rupiah. Pada tahun 2025 sebesar 72.531.000. Selanjutnya yaitu payback periode. Di sini payback periode sama dengan 16 juta dibagi 11.198.562 rupiah dikali 12 bulan sama dengan 17,15 bulan. Bisnis ini masih layak karena periode pengembaliannya yaitu kurang dari 4 tahun sebesar 17,15 bulan atau sekitar setahun 5 bulan lebih 5 hari. Selanjutnya yaitu average rate of return atau ARR. ARR sama dengan rata-rata keuntungan per tahun dikurangi nilai depresiasi tahunan dikurangi biaya perbaikan dibagi investasi awal dikali 100 atau arus kas masuk per tahun dibagi investasi awal dikali 100. Untuk perhitungannya yaitu 134.380.2.744 rupiah dibagi 16 juta kali 100 sama dengan 8,40%. Selanjutnya adalah aspek ekonomi dan sosial. Dampak ekonomi. Yang pertama adalah menambah pemasukan. Yang kedua adalah kebanggaan tersendiri karena sudah memiliki usaha di usia muda. Yang ketiga adalah tidak ada uang sewa yang dikeluarkan. Yang keempat adalah tidak ada PHK. Yang kelima yang terkadang menjadi kendala adalah di modal. Dan terakhir adalah harus modal sendiri, mulai dari bahan maupun alat. Yang selanjutnya di sini ada dampak sosialnya.
Di sini untuk dampak sosialnya yang pertama, produk ini bisa diterima masyarakat karena sudah bisa banyak yang beli produk ini. Lalu yang kedua akan membutuhkan tenaga kerja baru yang dapat membantu meningkatkan produksi dan juga mengurangi pengangguran. Yang ketiga membutuhkan tenaga kerja baru. Terus yang selanjutnya harus pintar untuk membagi waktu. Dan yang kelima, suatu usaha pasti akan mengalami kerugian. Jadi di sini lebih ke evaluasi diri dan evaluasi kerja tim. Terus yang keenam, banyaknya pesaing yang ada di pasar yang mendorong kita untuk inovasi lebih baik lagi. Aspek lingkungan hidup. Analisa lingkungan operasional. Yang pertama, pemasok. Pemasok bahan baku untuk keperluan membuat dessert box yaitu berupa susu, gula, maizena, dan coklat. Lalu yang kedua, pelanggan. Pelanggan menurut target pasar adalah semua kalangan. Namun yang menjadi pelanggan utama adalah anak muda atau remaja yang suka makanan berbahan baku coklat serta manis. Lalu yang ketiga, pegawai. Dessert box ini bersama yang beranggotakan 6 orang. Analisa lingkungan industri. Yang pertama, makanan penutup. Banyak sekali industri makanan dalam kemasan, terlebih lagi di set box ini. Jadi harus. Yang kedua, kekuatan pemasok. Tidak terpacu pada pemasok saja. Dengan demikian, bahan baku akan selalu bisa didapatkan. Yang ketiga, kekuatan pembeli. Produk yang dihasilkan tinggi, sehingga bisnis ini mampu memenuhi apa yang diinginkan oleh konsumen. Yang keempat, hambatan masuk. Hambatan masuk produk ini Selanjutnya yaitu ada analisa lingkungan jauh. Yang pertama yaitu ekonomi. Daya beli dan permintaan warga yang relatif tinggi terhadap produk ini, lantaran dessert box harganya terjangkau dan seluruh kalangan sanggup menikmati. Yang kedua yaitu sosial budaya. Melihat konsumen yang banyak membeli produk tersebut bisa menjadi salah satu aspek yang penting dalam melakukan usaha. Terlebih lagi, banyak konsumen adalah anak muda yang suka coklat serta makanan yang manis. Yang ketiga itu teknologi. Peralatan masih menggunakan alat sederhana karena ini masih dalam bisnis rumahan yang modalnya masih terbatas. Yang keempat yaitu ekologi. Tempat kota yang berbahan plastik tersebut mudah diolah kembali, jadi tetap bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Yang kelima yaitu ada global. Dessert box bisa dikirim ke seluruh wilayah. Jika usaha ini terus berkembang menjadi besar, maka untuk mencapai pasar global kemungkinan akan bisa tercapai. Selanjutnya yaitu penutup. Yang selanjutnya itu kesimpulan, dessert box adalah makanan ringan yang memiliki karakteristik manis. Dalam hal ini, makanan dimasukkan di dalam box. Sebuah cara baru untuk memakan sebuah makanan ringan. Dessert box Zeta Shop menggunakan bahan baku coklat serta manis dan memiliki berbagai topping di atasnya. Dessert box Zeta Shop memiliki dua jenis yaitu brownies lumer dan dessert sultan. Tentu dalam bangun dan menjalankan usaha, perlu adanya strategi-strategi agar sebuah usaha tersebut diminati oleh konsumen serta dapat berkembang ke depannya. Dalam pembuatan laporan akhir mata kuliah studi kelayakan bisnis ini, di sini dapat dilihat dari berbagai hal yang perlu disiapkan seperti mengenai aspek pasar dan pemasaran, cara membuat SDM yang dibutuhkan,
manajemen suatu usaha, dan tentu aspek finansial yang tentunya sangat penting untuk dibuat dan dilaksanakan. Dalam usaha dessert box ini mencakup banyak konsumen karena makanan berbahan baku coklat dan manis banyak disukai oleh kalangan masyarakat. Potensi usaha. Dessert box adalah sebuah usaha makanan dalam kotak. Banyak masyarakat yang menyukai makanan yang berbahan baku coklat dan manis. Dessert box menjadi sebuah cara baru dalam memakan sebuah makanan coklat. Ketika melihat strategi-strategi yang sudah dijelaskan di atas, maka usaha ini akan dapat berkembang ke depannya. Jika melihat sasaran usaha, dessert box ini memang semua kalangan. Namun yang menjadi sasaran utama ini adalah masyarakat muda yang menyukai makanan coklat dan manis. Apalagi masyarakat muda sering dihantui dengan rasa galau dan overthinking. Dengan manfaat dari coklat dapat mengembalikan mood seseorang yang nantinya akan membuat seseorang dapat produktif. Apalagi dessert box ini dapat dimakan bersama keluarga, teman, atau bahkan pasangan. Dengan begitu dapat dipastikan usaha dessert box ini dapat berkembang ke depannya. Oke, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meanwhile, in our universe. Tes audio, tes. Ini karo ini karo gawe iki luwih rumit. Tes. Halo. Halo. Tes. Buka ini. Halo. Tes. Arus kas masuk. Penyusutan sama dengan investasi dibagi umur ekonomis. Penyusutan sama dengan investasi dibagi umur ekonomis, yaitu 2.469.000. Astagfirullah. Tolong di-cut.